Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak, yaitu kita Bapak mengisi di kelas 8 ini, yaitu mata pelajaran Al-Islam ya. Minggu-minggu kemarin Bapak memberikan tugas, yaitu menulis surat Al-Baqarah ayat 83. Dan pada hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai surat Al-Baqarah ayat 83 yang anak-anak tulis kemarin ya. Sebelum menjelaskan, Bapak akan bacakan dulu surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak, yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu menjadi pembangkang. Itu ya. Bapak akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini Allah mengambil janji kepada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin, dan bertutur katalah dengan baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Jadi pada ayat 83 ini sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Isi perjanjian tersebut mengenai pokok-pokok ajaran agama yang harus dijalankan oleh Bani Israel. Kemudian Bani Israel melanggarnya. Itu isi kandungan pertama ayat 83. Kemudian yang kedua, adanya kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah. Tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dilarang keras berbuat syirik. Apa artinya syirik? Syirik adalah mempercayai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, adanya kewajiban untuk berbuat ihsan. Apa itu arti ihsan, anak-anak? Ihsan adalah ketika kamu berbuat baik, maka seolah-olah Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Ihsan itu kita senantiasa merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan kebaikan kepada orang lain, kita harus merasa bahwa
Allah selalu mengawasi kita. Ketika kita mau berbuat jahat, kita merasa Allah selalu mengawasi kita. Maka kita harus senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang ketiga ya, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Ini jelas ya. Wajib hukumnya kita berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka yang mendidik dan membesarkan kita. Ibu, dia yang mengandung selama 9 bulan. Ayah yang mencari nafkah untuk kita agar kita sehat lahir maupun batin. Makanya kita harus wajib menghormati mereka. Ya. Sangat penting untuk setiap anak berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kelima, adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada kerabat. Maksud kerabat di sini adalah keluarga dekat yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita punya rezeki sedikit, mari kita berbagi untuk kerabat kita, kerabat terdekat kita. Itu ya. Terus yang selanjutnya yang keenam, perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim. Ketika anak yatim memerlukan pertolongan, kita bantu. Ketika anak yatim memerlukan bantuan, kita bantu. Apapun yang ada dalam diri kita, selama kita mampu membantu kepada orang lain, mari kita sama-sama membantu. Kalau tidak dengan harta, berarti dengan dukungan moral spiritual gitu. Memberikan semangat kepada mereka, memberikan senyuman, karena salah satu kebaikan yang tidak melalui harta benda, kita juga bisa. Selain harta benda yang bisa kita kasih kepada mereka, kita juga bisa memberikan support, dukungan semangat, terus senyuman kepada mereka. Ketika mereka sedih, kita tersenyum, ayo tersenyum, bahwa tidak semua orang merasa kesusahan, bahwa semua orang wajib bahagia, gitu ya. Kemudian kebaikan yang diberikan kepada mereka memang sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang ketujuh, tadi yang keenam, sekarang yang ketujuh, perintah untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang miskin. Tadi anak-anak yatim, sekarang orang miskin. Siapapun di antara kita, apapun profesi kita, kalau kita mempunyai sedikit harta, maka mari sama-sama kita sedekahkan gitu. Ya, khususnya untuk mereka yang mempunyai keterbatasan dalam hal materi, sehingga mereka merasa kesulitan. Ketika mereka merasa kesulitan dan kita diberikan kelapangan harta, mari kita untuk bersedekah. Dan keutamaan bersedekah itu, kata Allah, terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Itu ibarat sebuah batang kayu. Kita menanam satu pohon, kemudian dia berakar, akarnya sangat kuat. Setelah berakar, dia tumbuh menjadi pohon yang sangat rindang. Dan dari pohon rindang tersebut tumbuh satu batang, tumbuh 10 batang, dari batang 7 batang, tumbuh 7 batang dari satu batangnya, kemudian tumbuh kembali 100 ranting, dan dari 100 ranting tersebut keluarlah buah. Artinya dari 100 ranting tersebut itu berbuah. Maka dari satu pohon itu berarti kalau dari satu ranting satu buah, berarti 100 ranting itu 100 buah. Dan kalau dalam satu pohon itu ada 7 batang, berarti 700 ranting, berarti 700 buah. Kalau kita berbuat sedekah, kebaikan, amal kepada orang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu gambarannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Ya, tumbuh menjadi pohon rindang, berbuah, dan berbuah sangat lebat gitu.
Kemudian yang kedelapan, perintah untuk berkata yang baik kepada sesama manusia. Perkataan yang baik ini sangatlah penting diucapkan. Iya, yang kedelapan itu kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan kata-kata baik. Kata Rasulullah SAW, berkatalah baik, maka kalau tidak bisa sebaiknya diam. Ada juga pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu, maka berhati-hatilah dengan perkataan kita. Perkataan ini bisa membuat orang lain semangat dan bisa juga membunuh orang lain hanya dengan sebuah perkataan. Kemudian adanya perintah untuk menjalankan sholat. Sholat itu kewajiban kepada seluruh umat Islam, orang Muslim khususnya. Dalam sehari kita wajib melaksanakan sholat minimal 5 kali. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Gitu ya. Syukur-syukur bisa ditambah dan ba'diyah. Syukur-syukur bisa ditambah duha. Syukur-syukur bisa ditambah tahajud dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 80 ini yang ke-10, ada kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita. Setiap tahun kita memberikan zakat, gitu ya. Namanya apa? Untuk membersihkan apa yang kita miliki. Perintah. Kemudian yang ke-11, perintah di dalam ayat ini tidak hanya untuk Bani Israel saja, tapi juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Dan yang secara umum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, yaitu diungkap bahwa Bani Israel adalah kaum yang suka melanggar perjanjian. Pembahasan mengenai isi kandungan dari Al-Baqarah ayat 83 ini sangatlah bermanfaat tentunya. Semoga bisa menjadi kebaikan dan amal soleh kita yang mau mengajarkan kepada orang lain. Itu sedikit Bapak menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, kemudian bisa diamalkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bapak ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.